Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini ya. Jadi untuk kali ini saya melakukan sesi berbagi. Kebetulan ada tugas sesi berbagi di guru penggerak, pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Jadi sudah kurang lebih 3 bulan berjalan. Jadi untuk pendidikan guru penggerak ini kegiatannya selama kurang lebih 9 bulan. 9 bulan. Jadi ini memasuki bulan ketiga. Jadi di program guru penggerak ini ada beberapa materi, ada beberapa modul yang diberikan, ada 3 modul. Jadi kami sampai pada modul 1. Yang modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Jadi budaya positif di sini Bapak Ibu memang kalau kita tidak bekerja secara bersama-sama agak sulit memang. Jadi melalui kesempatan ini saya sedikit berbagi materi tentang budaya positif. Mudah-mudahan nanti ke depannya ini bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Memang butuh proses yang lumayan panjang, yang cukup berat memang. Tapi kalau kita bersama-sama melakukan ini, pelan-pelan semua akan teratasi. Ya, jadi budaya positif. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu sama dengan ekosistem positif. Jadi suatu ekosistem ya, kalau kita laksanakan secara bersama-sama akan terlaksana dengan sempurna. Jadi kita ambil contoh perbandingannya adalah dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, dalam hakikatnya sama kewajiban kita sebagai petani. Kita ini tugasnya adalah menanam padi. Itu misalnya menanam padi. Jadi kita hanya sebagai penuntun padi, ya, penuntun padi tersebut. Jadi kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi memang kita tidak bisa mengatur si anak, kalian harus jadi seperti ini, harus seperti ini. Jadi anak ini sudah ada kodratnya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai penuntun saja. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Nah, jadi untuk menumbuhkan budaya positif ini ada beberapa yang harus kita pahami dulu. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, pemenuhan kebutuhan dasar. 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi untuk yang segitiga restitusi ini alhamdulillah sudah saya laksanakan ya beberapa waktu yang lalu, dan sudah saya upload videonya, nanti saya perlihatkan. Jadi untuk yang pertama kali adalah perubahan paradigma. Nah, untuk membangun budaya yang positif, jadi sekolah ini perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi salah satu strategi yang bisa ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Ya, jadi memang disiplin ini sesuatu hal yang berat memang Bapak Ibu. Tapi kalau tidak kita mulai dari diri kita akan susah. Nah, lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Nah, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid, ya. Jadi ada kontrol kita dalam menghadapi siswa. Nah, kadang kan siswa ini ada berbagai macam
yang diperlihatkan oleh siswa kita. Kadang kan kita menanggapinya positif, bisa negatif, ya. Jadi tergantung nanti kontrol kita seperti apa. Nah, menurut Stephen ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi memang semuanya dimulai dari diri kita dulu. Ya, memang berat Bapak Ibu, apalagi kalau lingkungan kita kurang mendukung. Ya. Nah, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya adalah tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, disiplin positif ini adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Nah, disiplin positif ini mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati. Tidak hanya bagi murid, tapi juga bagi orang dewasa termasuk kita sebagai guru. Jadi kita sebagai guru harus bisa menjadi contoh dulu. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasinya apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kan kadang kita melakukan sesuatu kan kita mau dihargai, ya, mau mendapatkan imbalan seperti itu. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi. Jadi tinggal kita menyadari kita di posisi yang mana, ya. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas ini dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Nah, perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi ini yang sekarang saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu yang masuk ke kelas ada melihat ini sudah ditempel. Itu ada keyakinan-keyakinan kelas yang dibuat oleh guru dan siswa. Nah, sebelum membentuk keyakinan kelas ini, kemarin saya coba adakan curah pendapat antara guru dan siswa. Ternyata luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya buat sebuah kalimat, guru itu harusnya titik-titik, mereka yang mengisi. Guru itu harusnya tidak, mereka yang mengisi. Jadi luar biasa memang anak-anak kita. Masing-masing mereka berpendapat dengan hati nuraninya sendiri. Ya, mungkin ada yang merasa selama ini tertekan, gurunya hanya marah-marah terus katanya. Di sana kelihatan bahwa mereka bilang guru itu harusnya tidak marah-marah. Guru itu harusnya tidak menghukum secara fisik. Ya. Dan mereka bilang guru itu harusnya juga hadir tepat waktu. Itu yang paling berat memang Bapak Ibu ya. Jadi kita mencoba untuk mendisiplinkan mereka, ternyata mereka juga berharapnya kepada kita sama. Nah, ketika mereka misalnya datang terlambat, kadang kan di antara kita ada yang mungkin menanggapinya biasa saja, ada yang menanggapinya dengan marah-marah, ada yang menanggapinya dengan langsung memberikan hukuman. Ya. Jadi kadang mereka juga minta diperhatikan. Jadi dari curah pendapat itu saya terbuka mata hati saya bahwa oh seperti ini ternyata yang mereka inginkan. Nah, untuk curah pendapat itu memang rencana saya mau saya ketik tapi belum selesai. Itu mau saya tempel di kelas biar mereka baca. Jadi di situ ada guru harusnya titik-titik. Terus saya juga
memberikan kalimat bahwa murid itu harusnya begini. Jadi sama-sama lah. Jadi mereka bisa baca bahwa maunya guru nih kami ini seperti ini. Ya paling tidak mungkin tidak 100% mungkin yang bisa meresapi ini. Tapi paling tidak 1-2 orang lah yang terbuka mata hatinya. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi pemenuhan kebutuhan dasar ini ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, terus cinta dan kasih sayang, terus penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi kadang anak-anak itu bertindak sesuai dengan kebutuhan dasar ini. Ada yang perlu cinta dan kasih sayang, ternyata hanya minta diperhatikan. Ada juga yang memang senang melakukan itu. Ada juga yang melakukannya karena mereka kebutuhan dasarnya adalah mereka ingin bebas. Ya, terus ada yang penguasaan kebutuhan bertahan hidup. Sebentar Bapak Ibu ya, saya perlihatkan dulu untuk yang ini. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan dasar ini misalnya ada kasus di sini seorang guru, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A dan wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas ini menghadapi telah datang kepada guru tersebut. Jadi beberapa siswa ini datang kepada guru Ibu Ambar melaporkan bahwa si Doni ini dia sering meminta bekal makan siang mereka, ya, meminta bekal siang makan anak-anak tadi. Jadi Doni ini sering memaksa. Nah, kira-kira kita atau si Ibu Ambar ini, ya, dia apa yang akan dilakukannya? Nah, kita harus pahami dengan 5 kebutuhan dasar tadi, ya. Bisa jadi si Doni ini dia kebutuhan untuk bertahan hidup. Kenapa? Karena orang tuanya tidak menyiapkan bekal. Ya. Artinya kan dia perlu makan seperti itu. Nah, terus kalau dilihat dari cinta dan kasih sayang, dia kebutuhan untuk diterima. Ya, kebutuhan ini berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan akan hubungan dari koneksi sosial. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain, ya, seperti teman, keluarga. Jadi mungkin saja dia butuh perhatian. Nah, selanjutnya kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Jadi kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Selanjutnya kebebasan tadi ya, kebutuhan akan pilihan. Terus untuk kebutuhan kesenangan ini kebutuhan untuk karena dia merasa senang saja mengganggu temannya. Saya lanjut 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol kita, ya. Yang pertama kita ini sebagai penghukum Bapak Ibu, ya. Yang kedua kita ini sebagai pembuat orang merasa bersalah, mungkin, ya. Yang ketiga kita ini sebagai teman. Yang keempat kita ini sebagai monitor atau pemantau. Yang terakhir adalah kita sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol, ya, yang harus memang kita pahami. Kita ini di posisi yang mana? Kalau saya pribadi jujur aja, selama ini saya itu antara 1 dan 2, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kalau teman itu kadang-kadang, ya, kadang-kadang kita ini bisa menjadi teman. Nah, yang paling berat adalah pada posisi monitor atau pemantau dan manajer, ya. Jadi untuk 5 posisi kontrol ini, yang pertama sebagai penghukum. Biasanya guru ini menerapkan posisi penghukum. Kita akan berkata, patuhi aturan saya. Ya, biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Patuhi aturan saya.
Terus kita juga kadang berkata, kamu ini selalu saja salah. Ini sebagai pembuka. Nah, selanjutnya kadang kita berkata, selalu kamu yang terakhir selesai. Ya. Nah, yang terakhir, untuk guru seperti ini, ya, senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia, cara kita, ya. Nah, untuk berikutnya adalah posisi orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya agak lembut memang, agak lembut. Nah, pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan. Ya, kadang kita diam supaya anak tadi tahu, ya, meresapi apa kesalahannya. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Kan kita sering ya melontarkan kata-kata seperti itu. Nah, kita ini di posisi pembuat orang merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi ketika kita berbicara seperti itu, anak-anak itu meresponnya bahwa dia memiliki nilai yang buruk, ya. Jadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Ini ketika kita di posisi pembuat orang merasa bersalah. Nah, ketika kita berada di posisi teman, ya. Nah, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Jadi kata-kata apa yang keluar bagi seorang yang di posisi ini. Nah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya, ini posisi teman. Terus ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya. Terus selanjutnya ya sudah, kali ini tidak ada apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Jadi hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya. Ini pada posisi ketika hal negatif, ya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah, ini yang sering ya, yang sering kita alami. Jadi guru itu hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Dia milih-milih guru seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita pada posisi monitor atau pemantau, memonitor berarti kita mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, pertanyaan yang dapat diajukan seorang pemantau ini, apa yang kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensi apa yang bisa kamu kerjakan? Bisa kamu lakukan atas apa yang sudah kamu lakukan? Ya. Jadi seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi pada posisi ini akan menggunakan stiker, bisa selip catatan, ya, bisa daftar cek. Nah, posisi monitor ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol siswa. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer yang agak berat memang. Ya. Syukur-syukur kalau kita bisa pada posisi ini. Nah, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersiapkan murid, ya, mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, pada posisi manajer ini, ya, seorang manajer ini akan berkata, apa yang kita yakini, ya, kembali kepada keyakinan kelas. Nah, selanjutnya, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, kita tawarkan seperti itu. Terus selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut?
Jadi kira-kira dia sanggupnya apa. Kadang kan anak-anak kita nih bingung deh, apa yang harus dia kerjakan dari kesalahannya. Kita kasih arahan saja. Jadi seorang tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi kita hanya membimbing tadi. Kita tidak mengatur, kamu harus lakukan ini. Tidak. Jadi kita beri kesempatan kepada dia. Nah, bisa jadi ya, dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali kepada posisi teman atau pemantau saja. Jadi memang berat Bapak Ibu. Kalau tidak kita mulai dari sekarang. Selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi untuk segitiga restitusi ini ada 3 poin, ya 3 poin di dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini kita memberikan kesempatan kepada anak, ya, kepada anak bahwa dia menyadari dulu kesalahannya. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita lontarkan kata-kata seperti itu. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, supaya dia tidak merasa terpojok. Itu di pertama kali kita lakukan. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita bisa berucap bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, kamu tentu punya alasan. Misalnya kan anak datang terlambat, kita tanya kan, oke, kenapa terlambat hari ini, kan? Jadi dia punya alasan mengapa melakukan itu, kita dengarkan dulu. Nah, selanjutnya di validasi tindakan yang salah ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kembali tadi kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kamu ingin menjadi orang seperti apa? Mungkin seperti itulah gambaran kalimatnya. Nah, jadi awalnya kita menstabilkan identitas anak tersebut dulu. Selanjutnya baru validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan dia melakukan itu apa alasannya. Nah, yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, jadi sedikit berbagi, keyakinan kelas yang sudah dibuat itu setiap masuk, ya, saya khususnya saya belum bisa, mohon maaf Bapak Ibu, saya belum bisa artinya mengajak secara ini ya, secara sekarang saya sedikit banyaknya saya mengajak Bapak Ibu. Nah, saya coba dulu di pelajaran saya mulai dengan diri saya. Kira-kira hal seperti ini berhasil atau tidak? Alhamdulillah. Nah, dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama, jadi saya karena anak-anak mintanya hadir tepat waktu, berarti saya dan siswa juga hadir tepat waktu. Saling menghargai. Ya, mereka menghargai saya juga menghargai mereka. Memang tidak semua semua anak bisa menjalankan itu. Tidak semua anak bisa menjalankan itu. Tapi perlahan-lahan kita coba. Kalau kita bersama-sama bergerak, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi ini saya tampilkan salah satu contoh restitusi yang sudah saya lakukan terhadap anak. Ya, saya juga merasa ini ya, menurut saya, tapi tidak terlambat sebenarnya. Ya, ilmu ini harusnya memang dari dulu sudah didapat. Ya, cara kita melakukan restitusi terhadap anak harusnya dari dulu memang cara seperti ini. Ini sudah pernah saya upload Bapak Ibu di YouTube.
sibuk ya. Oh iya, mohon maaf ya, saya mengganggu waktunya sebentar. Tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Bu. Tahu. Kira-kira ada salah atau gimana? Salah Bu. Oh salah ya? Oh iya, apa salahnya? Karena saya berbohong. Oh sudah berbohong. Berbohong. Apa ya? Saya mengumpulkan tugas teman saya sebagai tugas saya sendiri Bu. Oh begitu. Jadi tugas teman kamu foto, kamu kirimkan tugasnya atas namamu sendiri. Ya begitu ya? Ya Bu. Oh begitu. Berarti tahu ya salahnya di sana ya. Iya Bu. Nah karena memang beberapa guru juga ada melaporkan bahwa tugasnya Amina ini kok sama. Ternyata memang Amina memakai tugas temannya di foto ya, dikirimkan ulang di kelasnya Amina. Oke. Nah setiap kesalahan ya itu pasti ada alasannya ya. Ya. Jadi kita cari kenapa permasalahannya seperti itu ya, kesalahan seperti itu yang dibuat itu pasti ada alasannya. Alasannya apa ya Nina ya? Karena tugas saya menumpuk Bu, jadi saya mengambil jalan pintasnya sebagai tugas teman saya ambil sebagai tugas saya sendiri. Oh begitu, tugasnya menumpuk berarti memang tidak mengerjakan tugas setiap hari ya, makanya ditunda-tunda akhirnya menumpuk ya. Jadi jalan pintasnya kamu foto kembali tugas temanmu ya. Mungkin kamu berpikir guru tidak ngecek kali ya kliennya ya, ternyata dicek, kelihatan ya tugas temannya. Oh iya gitu ya. Pastinya kan segala kesalahan itu pasti ada kerugian ya, kerugian akibat dari kesalahan yang kamu buat. Nah kerugiannya apa ya? Saya tidak dipercaya oleh guru lagi. Oh tidak dipercaya oleh guru lagi berarti kan? Ya itu satu kesalahan yang fatal memang ya. Oke, tak apa-apa. Nah jadi dengan adanya pertemuan kita ini ya, Ibu sengaja memanggil kamu supaya Amina sadar bahwa apa yang sudah dilakukan itu merupakan suatu kesalahan ya, dan pastinya ada kerugiannya ya. Tadi Amina bilang tidak dipercaya oleh guru lagi kan? Nah itu kan sangat besar sekali ya pengaruhnya. Nah konsekuensinya kan tadi guru tidak dipercaya lagi ya. Nah itu konsekuensi yang harus Amina terima. Oke. Nah untuk memperbaiki kesalahan itu ya, untuk memperbaiki kesalahan itu kira-kira apa yang bisa Amina lakukan? Saya akan mengerjakan kembali tugas tersebut dengan cara saya menulis kembali. Iya, dengan menulis kembali tugas-tugasnya ya, terus dikirimkan. Yakinkan kepada guru mata pelajaran tersebut bahwa ini memang tugasnya Amina ya. Itu rencana Amina untuk memperbaikinya. Oke, berarti sudah ini ya, sudah ketemu nih ya solusinya, solusi supaya Amina bisa dipercaya guru lagi ya. Jadi saya berharap untuk kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini Amina ya. Jadi tugas itu dikerjakan setiap hari supaya tidak menumpuk ya. Ya, jadi itu tadi ya pemaparannya Amina. Nah pastinya Amina kan punya harapan ya, harapan di masa yang akan datang ya, untuk hari-hari berikutnya. Kira-kira apa harapan Amina? Saya ingin jauh lebih baik lagi dan saya ingin dipercaya oleh guru lagi. Oke, bagus ya. Jadi jadi pribadi yang lebih baik lagi, terus lebih dipercaya oleh gurunya ya. Jadi nanti tetap yakinkan gurunya bahwa itu tugasnya Amina ya. Ya Bu. Harapan saya juga Amina menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Jadi terima kasih atas waktunya Amina ya. Jadi nanti kalau berikutnya dipanggil jangan takut ya. Ya Bu. Ya jangan takut, kita cari solusi terbaik ya, cari solusi terbaik. Cari kesalahannya di mana, solusinya seperti apa, supaya nanti kedepannya semuanya berjalan dengan baik ya. Terima kasih atas waktunya ya Amina ya. Salam untuk keluarga di rumah ya, semoga sehat selalu. Amin ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu.
sibuk ya di rumah. Sibuk ya, mohon maaf ya mengganggu sebentar. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk memenuhi panggilan Ibu. Tahu kenapa dipanggil? Tahu. Kenapa? Karena saya sering tidak mengikuti meet dan sering telat mengerjakan tugas. Oh iya, sering tidak mengikuti pertemuan meet ya, sering terlambat juga mengumpulkan tugas ya. Ya, berarti Intan tahu itu kesalahannya ya. Ya, jadi di sini Ibu bukan mencari kesalahannya, tetapi Ibu ingin melakukan restitusi ya, supaya Intan tahu masalahnya apa, nanti solusinya seperti apa ya. Nah, setiap tindakan itu pasti didasari oleh alasan, ya kan? Pasti ada alasannya kenapa Intan sering tidak ikut meet, ya, sering terlambat mengumpulkan tugas, ya. Ya, jadi Ibu mau dengar alasannya apa Intan? Karena saya sering telat bangun pagi. Oh, sering bangun kesiangan ya. Ya. Kalau bangun kesiangan pasti ada alasan juga ya. Kenapa malam begadang atau gimana? Malam saya harus membantu orang tua saya berjualan. Oh, begitu. Terus kalau bangun terus tugasnya tidak dikerjakan? Dikerjakan. Oh, dikerjakan. Tunggu ruang. Oh, tunggu waktu ruang. Oh iya, tidak apa-apa. Membantu orang tua juga salah satu kewajiban kita ya. Ya, tapi di Intan juga harus bisa mengatur waktunya kan? Ya. Nah, dari perbuatan itu kan pasti ada kerugiannya ya, kerugian kesalahan yang sudah dibuat. Ya pastinya kan berarti Intan tidak bisa menyimak langsung apa yang sudah dijelaskan gurunya ya kan? Ya terus sering terlambat juga akan mengurangi nilai kan, biasanya seperti itu. Nah, kira-kira nih Intan punya solusi tidak untuk perbaikan kesalahan tadi? Apa solusinya kira-kira Intan? Bisa lebih mengatur waktu dengan baik. Oh iya, bisa lebih mengatur waktu dengan baik ya. Ya mungkin Intan bisa lebih terbuka kepada orang tua ya. Kepada orang tua bilang bahwa besok pagi ada pertemuan meet, jadi harus tidur lebih awal ya, seperti itu ya. Ya, jadi Intan sudah ketemu solusinya seperti itu. Kira-kira nanti ke depannya Intan mampu tidak menjalankan itu? Mampu ya. Ya, nanti kita lihat nanti ke depannya seperti apa ya, tergantung dari niat Intan. Tadi kan Intan sudah berniat mau merubah ke arah yang lebih baik lagi kan? Itu harapan Intan ya, harapan ke di masa yang akan datang. Nah, semoga nanti ke depannya ada perubahan ya. Kita lihat ke depannya ada perubahan atau tidak. Nanti semua dimulai dari niat Intan sendiri ya, untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Ya, mungkin itu dulu Intan ya. Jadi harapannya nanti kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat bisa diperbaiki ya. Nah, kita sama-sama mencari solusinya ya, karena saya tidak menyalahkan Intan kenapa, saya mau tahu saja alasannya apa, terus Intan juga tahu solusinya nanti seperti apa ya. Terima kasih Intan ya atas waktunya ya. Ya, salam untuk orang tua di rumah ya. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi salah satu contoh ya Bapak Ibu tentang praktek segitiga restitusi. Ya. Andainya kita bisa seperti itu, insya Allah anak kita akan menularkan budaya-budaya positif juga. Ya Bapak Ibu. Ya mungkin ini dulu tentang budaya positif yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan sedikit banyak yang bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya. Mungkin saya mohon Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan
Mungkin dari Bapak Ibu guru dulu sebelum kepala sekolah. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan terkait budaya positif tadi. Ya mungkin Bapak atau Ibu? Ya terkait budaya positif ini. Ada Bapak Ibu? Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bingung itu yang menghadapi anak yang terlalu misalkan bubun adibong. Adibong itu kalau beri tugas dia santai-santai gitu. Nanti mau berakhir baru punya temannya itu yang disalinnya gitu. Jadi kita melakukan langkah seperti itu, tapi nanti saya coba gitu. Nanti ya memanggil dia yang seperti itu tadi atau curhat tadi. Tapi kalau ditegur nasihati itu mau tidak mempan yang di dalam kelas itulah kita nasihati. Kamu kalau ngambil punya orang itu tidak ada manfaat, tidak ada hasil ilmu bagi kamu karena kamu tidak berpikir. Karena harapannya jawaban soal itu kan hasil dari pemikiran sendiri. Kalau punya orang disalin berarti tidak ada manfaat bagi dia. Itu aja Bu. Kalau yang anak-anak seperti Intan, seperti Nina tadi itu memang kayak anak bini itu memang kayak Mas Bu ya, lebih mudah lagi. Yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak ya atas tanggapannya. Memang ini menjadi dilema kita semua, Bapak Ibu. Jadi sekarang karena ini sudah saya sampaikan, mungkin tadi agak susah menegurnya kalau mungkin secara rame-rame di kelas mungkin Bapak ya. Mungkin kita coba nanti kita bersama-sama memanggil anak-anak yang parah ini. Kira-kira mau diarahkan kemana kan? Mau mereka seperti apa? Supaya membekas di hati mereka Pak ya, paling tidak dia akan terkenang bahwa oh saya selama di sekolah ini diladeni seperti ini yang memang agak berat Pak. Jadi tugas kita bersama memang, jadi mungkin tergantung nanti kita melakukannya seperti apa ya. Mudah-mudahan ini bisa dicoba ya Bapak Ibu. Memang agak berat, tapi kalau kita tidak coba dari sekarang, kapan lagi? Ya, sehingga budaya positif ini bisa dilaksanakan dengan baik di sekolah kita. Mungkin kepada Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan tanggapan. Yang lain mungkin Bapak Ibu? Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat paparan yang disampaikan oleh Bu Eka tadi memang luar biasa tentang budaya positif ini Bu ya. Jadi tadi sudah dijabarkan dan kita sudah mendengarkan semuanya. Memang idealnya adalah seperti itu dalam proses PBM. Cuma yang jadi pertanyaannya bisakah yang budaya positif ini dipraktekkan di sekolah kita, walaupun ini kan masih banyak faktornya Bu ya. Terus yang berikutnya, kita tahu bahwa sehebat apapun konsep yang kita buat di atas kertas, terus tanpa didukung dengan peserta didik yang minimal paling tidak ada keinginan. Dan kita tahu semuanya bahwa setelah kita masuk hampir 1 bulan, atau mungkin siswa ini sudah terbiasa bangun siang dan sebagainya, sehingga budaya masih terlambat masih banyak dan kita tidak pernah menghakimi, mungkin masih penyesuaian bulan-bulan pertama. Nah sekali lagi saya mau tegaskan bahwa sehebat apapun konsep yang dibikin guru tanpa didukung siswa itu kita juga akan sulit. Tapi tadi sudah diawali dengan Bu Eka dengan ada kasus 1 dan 2, mudah-mudahan siswa kita kedepannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak ya atas tanggapannya. Tadi memang banyak faktor memang.
tidak hanya dari guru, siswa, bahkan juga orang tua. Jadi memang ada perlu kerjasama kita dengan orang tua. Jadi kalau saya Pak, kalau ada anak yang misalnya datang terlambat di pagi hari, kalau sudah lebih dari 3, saya akan coba berkoordinasi dengan orang tuanya. Ya. Saya akan coba berkoordinasi dengan orang tuanya. Paling tidak kita ada komunikasi dengan orang tua, ada kerjasama kita dengan orang tua. Ya, ini akan saya coba. Nah, memang dari keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat ini, ada beberapa anak yang menunjukkan perubahan. Memang kita tidak bisa langsung drastis, langsung banyak, tidak. Ya, paling tidak ada 1-2 orang yang bisa mengikuti keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, tinggal kita memikirkan bagaimana mengatasi anak-anak yang parah ini tadi. Ya, mungkin kita Bapak Ibu saya yakin pasti punya triknya masing-masing. Jadi mungkin nanti bisa kita jalankan secara bersama. Ya. Ini keyakinan kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak kita. Khususnya di mata pelajaran kimia. Jadi kemarin mereka buat kesepakatan ini dan mereka buat posternya. Nah, di sini ada guru dan siswa hadir tepat waktu. Mereka mintanya begitu. Ya, guru dan siswa hadir tepat waktu. Luar biasa memang. Tidak hanya kita yang berharap mereka hadir tepat waktu, tapi mereka juga berharap kita hadir tepat waktu. Jadi artinya kita sama-sama menyadari di sini. Nah, saling menghargai dan menghormati sesama warga kelas. Nah, ini yang utama memang. Ya. Terus sama-sama menjaga kebersihan kelas ini sudah pasti. Terus tidak boleh makan dan minum. Ya, hadir tepat waktu. Nah, di sini. Terus ada yang minta saling menghargai dan menyayangi. Saya bilang mungkin punya alasan kenapa mengutarakan itu. Katanya Bu, di dalam kelas ini ada yang cuek-cuekan katanya. Oh, begitu Kak, saya bilang. Nah, ternyata ada yang ngeblok. Nah, mudah-mudahan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, semua bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kalau secara tertulis seperti ini, Bapak Ibu, setiap kita masuk kita ulang-ulang, kita bacakan kembali supaya hafal di kepala mereka seperti itu. Ya. Ini produknya anak-anak Bapak Ibu. Nah, yang paling susah ini adalah berpakaian rapi memang. Berpakaian rapi ini paling susah. Ya, tapi kalau kita sering mengingatkan kepada mereka, yang mudah-mudahan itu bisa membenak di diri mereka. Ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin pada Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan tanggapan, atau Bapak Ibu guru lain, Ibu-ibu mungkin. Ya, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, yang saya hormati Ibu Jessica Iftasari SPD selaku guru penggerak SMA 1 Merbahu. Pertama-tama kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan, kita berikan semangat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita yang tentunya pada kesempatan ini kita telah bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangkaian kegiatan guru penggerak yang berjadwal waktu itu 9 bulan, yang mana pada hari ini adalah sesi berbagi yang memberikan berbagi pengalaman yang telah dilakukan oleh
Ibu Eka dalam praktek di kelas ya maupun dalam pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih dengan adanya satu ya dari tenaga pendidik SMA Negeri 1 Moratau yang sudah bergabung dalam sesi guru penggerak ya ini kalau tidak salah secara nasional ya Bu ya, secara nasional yang telah mendapatkan pengalaman ya untuk disampaikan kepada kita semua. Semoga ini dapat menjadi motivasi dan semangat kita untuk ke depan bagaimana strategi yang kita lakukan terhadap anak didik kita yang sekarang disebut dengan peserta didik, kemudian juga menghadapi orang tua peserta didik terkait dengan rasa mencintai sekolah, tentu dalam hal mendukung pada peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar dalam batas waktu itu dari jam 7.30 sampai 14.45. Ya memang dalam guru penggerak ini ya kalau apa yang telah disampaikan Ibu tadi itu memang sangat berat untuk kita lakukan. Namun kita dituntut untuk melakukan hal tersebut terkait kepada peserta didik kita yang sedikit mengalami hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di sekolah. Jadi apa yang telah sampaikan ya memang sangat berat, tapi saya yakin kepada Bapak dan Ibu itu dapat melakukan hal-hal yang terbaik untuk peserta didik kita. Tentu koordinasi kita kepada orang tua juga perlu kita lakukan agar hal-hal semacam itu secara perlahan ya tidak ada yang drastis, secara perlahan itu akan menjadi motivasi kepada peserta didik kita. Ya walaupun mungkin dalam hal ini tidak sedrastis apa yang kita harapkan, namun sedikit memberikan peluang agar anak-anak kita bisa berpikir positif, bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan keterbatasan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, saya sangat berharap kepada Bapak dan Ibu pada mode selanjutnya untuk bisa bergabung ke dalam guru penggerak, khususnya tenaga pendidik SMA Negeri 1 Moratau yang lebih banyak lagi. Kami ingat ini sudah dibukakan sesi berikutnya, namun kemarin saya juga berikan Bu Indah bahwa hanya diberikan kuota itu untuk daerah Balikpapan, ya, Balikpapan. Ya semoga ini akan terbuka ke depannya untuk kita bisa bergabung ke dalam guru penggerak ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya berharap lagi kepada Bapak dan Ibu bisa bersama-sama mendukung kemudian bergabung dalam guru penggerak khususnya peserta didik untuk mengembangkan potensi peserta didik kita di SMA Negeri 1 Moratau. Jadi walaupun itu sangat berat, saya yakin kepada Bapak dan Ibu itu akan dapat melakukan hal tersebut, namun semuanya itu tergantung kepada niat kita masing-masing. Koordinasi itu harus kita lakukan
baik berkoordinasi secara lokal, dalam hal ini yang saya katakan lokal sesama tenaga pendidik, maupun berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan pendidikan itu secara nasional. Kemudian kita juga ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, tentu tingkat kabupaten dan provinsi. Ya, mudah-mudahan pada sesi guru penggerak selanjutnya dalam tahapan tahun berikutnya peserta didik SMA Negeri 1 Muarpahau itu ada yang bergabung walaupun secara perlahan, agar kita dapat memberikan yang terbaik ya untuk anak-anak kita. Jadi sudah barang tentu bahwa kita ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, tentu kita dulu menampilkan yang terbaik sebagai penghargaan pada diri kita, kemudian juga dihargai oleh orang lain. Jadi mungkin ini tanggapan dan motivasi saya kepada Bapak dan Ibu selaku pendidik SMA Negeri Muarpahau. Semoga kedepannya seolah kita lebih berkembang, lebih maju, dan melahirkan generasi-generasi muda yang berpendidikan, yang bermartabat dan berguna bagi bangsa dan negara, serta berbakti pada orang tua dan guru. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dirli atas tanggapan dan motivasinya untuk kami semua. Jadi Bapak Ibu menanggapi tadi bahwa memang kita ini harus tergerak dulu. Setelah kita tergerak, kita akan bergerak. Dan selanjutnya kita akan menggerakkan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk saya pribadi khususnya, sehingga kita dapat tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga kita bisa melahirkan karakter-karakter baik dari budaya positif yang sudah kita tularkan kepada anak-anak kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.